Assalamualaikum, saya Sifel Dani Arifah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanah Laut tahun 2021, golongan 2, angkatan 1, kelompok 3. Saya akan menampilkan learning journal tentang akuntabilitas. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu konsep akuntabilitas. Orang seringkali menganggap sama akuntabilitas dan responsibilitas. Padahal akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu dengan menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik terbagi menjadi 4, yaitu 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu hubungan, yaitu adanya hubungan dua belah pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil, perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, membutuhkan laporan, seperti laporan kinerja, kontrak kerja, dan institusi. Yang keempat, memerlukan konsekuensi, yaitu berupa penghargaan dan sanksi. Yang kelima, memperbaiki kinerja, yaitu PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3 fungsi utama akuntabilitas publik, yaitu peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Akuntabilitas publik terbagi menjadi 2, yaitu akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Yang kedua, akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan akuntabilitas terbagi menjadi akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. 1. Perencanaan strategis, contohnya RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel, maka diperlukan kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. 1. Tentukan tujuan dan tanggung jawab. 2. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. 4. Berikan laporan secara lengkap. 5. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam organisasi. 1. Transparansi dan akses informasi. 2. Praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korup. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. 5. Konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut ini adalah beberapa kebiasaan personal yang diharapkan dari seorang PNS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.